Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita mau menuju ke kebun Anwar nih. Udah mau sampai ini teman-teman. Karena kita melewati perkebunan kelapa sawit. Situ teman-teman. Kita lihat ya. Tara, kita sampai teman-teman. Kebun cabai Anwar. Ye. Wah. Keadaannya teman-teman. Paten. Oke teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini di usia yang ke-29 hari ini, Anwar ingin melanjutkan sesi di mana kita akan melakukan perbandingan terhadap aplikasi pupuk eco farming dan kita pakai cara biasa. Jadi di sini di usia ke-29 hari ini, Anwar melakukan pengaplikasian dari produk eco farming itu yang ketiga kali. Karena menurut anjurannya itu kita melakukan pemupukan eco farming itu berjangka sekitar 10 hari sekali gitu. Kalau kita lihat ini kemarin sudah Anwar formula ya. Jadi ternyata teman-teman, kalau ini kan udah 10 harian ya, belum dibuka. Ketika kita buka, dia akan mengeluarkan gas gitu. Jadi ini adalah proses fermentasinya. Ternyata dia menghasilkan proses fermentasi teman. Jadi kalau Anwar lihat sih ini semacam misalnya kita membuat perangsang organik, misalnya kita buat dari misalnya dari air kelapa, dari telur. Ketika kita buat fermentasi, hasilnya kan sama seperti ini, membentuk seperti gas itu. Coba kita buka ya. Coba teman-teman dengarkan. Kalau kita cemboknya seperti apa? Seperti bau tape gitu. Bau tape yang bau tape lah, seperti itulah. Dan ada gas-gasnya sedikit. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau dibuka dia ada apanya ya? Soda, kayak soda gitu. Jadi sebenarnya ini kalau di sini kita lihat sebenarnya harus setiap satu hari sekali sebenarnya sih. Tapi kemarin tuh lupa kan, nggak terbuka. Ya, jadi kita akan lakukan aplikasi. Nanti kita akan lihat ya hasil dari perbandingan untuk yang jadi masih 2 kali aplikasi ya. Itu gimana? Teman-teman bisa bandingkan sendiri nanti. Tapi kita aplikasikan dulu. Nah, dosisnya di sini dalam satu tangki ini sekitar 15 liter, 15 sampai 16 liter. Kita gunakan ini sekitar 30 mili. 30 mili teman-teman. Jadi 30 mili sampai 40 mili. Di sini kalau Anwar ingin bilang juga dalam pengaplikasian aplikasi ini, pertamanya dari eco farming ini bilang kalau sudah menggunakan pupuk eco farming nggak perlu menggunakan insektisida. Katanya ini sudah bisa sebagai penangkis hama. Kalau kita yang berpikir mana ada sejarahnya pupuk bisa sebagai insektisida. Pupuk kan proses dimana dia untuk pemasukan nutrisi ataupun unsur hara. Kalau dia ini untuk pengendalian hama ini kan dia bersifatnya untuk membunuh, sementara kita ini untuk meningkatkan, kan sudah bertolak belakang. Jadi kemarin itu di yang aplikasi yang pertama, Anwar ikutin dulu pertamanya, apa bener sih? Ternyata, jadi kan sebelahnya ini yang perbandingan tetap Anwar rawat seperti biasa, Anwar semprot, Anwar pupuk, pakai pupuk. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya, pupuk MPK, pupuk KCL gitu kan. Jadi di situ Anwar bandingkan, Anwar lihat. Jadi yang kita lakukan penyepraian ini tentunya kan kita bunuh hamanya. Sementara sebelah sini tuh enggak, kita pakai ini aja. Sebelah sini pada karatan teman-teman, pada keriting, pada gejala akan ada hama. Maka sejak dari situlah Anwar berpikir seperti ini. Berarti ini kan konsepnya organik. Mereka itu seolah-olah menggiring opini gimana dia bisa sekali kerja. Padahal kalau dalam aplikasinya kita tetap butuh insektisida. Dan insektisidanya ternyata harus yang organik juga kalau dia sekaligus kita gunakan pupuk ini. Dan di situ Anwar juga baca referensi, ternyata ada yang bilang
Pertama dia bilang nggak usah, jangan, nggak pala pakai insektisida lagi. Namun jika mau pakai insektisida kimia bisa kita gunakan, namun berlain waktu. Makanya jadi di sini Anwar klarifikasi bahwasannya kemarin awalnya tuh Anwar niatnya untuk kita sekaligus bandingkan semua, tapi di sini Anwar bandingkan sekitar 1000 batang. Kalau kita nggak lakukan penyepraian insektisida, makanya jelas yang pemukaan ini Anwar lihat ini gagal karena serangan hama. Jadi sebelah sininya tuh mulus-mulus. Kemudian yang perbandingan dengan pupuk ekofarmingnya itu sudah mulai karat kemarin. Jadi Anwar putuskan, oh berarti ini nggak bisa nih kita lakukan perbandingan. Jadi tetap kita jadi penyepraian insektisida, insektisida itu semua. Namun kalau jenis pupuknya baru kita bedakan. Jadi nggak bisa ya. Ternyata Anwar klarifikasi nggak benar kalau dibilang dengan ini bisa mengendalikan hama. Apalagi misalnya di Facebook, Anwar kan banyak tergabung di grup Facebook ya. Ada yang misalnya, bos bagaimana nih cabai saya keriting, mulailah sales eco-farming nih, gunakan eco-farming, gunakan apa produk apa yang lagi viral katanya bisa mengatasi hama. Padahal ini ada pupuk teman-teman, itu harus kita logika pakai juga ya dalam produk-produk dicoba seperti ini. Jadi untuk tidak mempanjang waktu, kita langsung aplikasi ya. Ini Anwar gunakan apa seperti ini, teman-teman, sekitar 30 mili. Nah teman-teman, baik di sini kita langsung aplikasikan pupuk ekofarmingnya. Jadi dosisnya sekitar 30-40 mili. Nah di sini Anwar pakai, karena tadi ukuran untuk mengukur milinya ketinggalan di rumah. Jadi di sini pakai tutup ini aja. Satu tutup aqua ini itu sekitar 10 mili. Jadi kita larutkan dulu ya ke dalam ini dulu. Kalau apa berarti pakai 3. Pakai 3 ya. 1 2 3. Itu teman. Jadi di sini setelah itu kita kacau di dalam timba dulu ya. Nah, ini kan. Baru kita masukkan ke dalam tangki kita. Terus tambahkan air. Nah, jadi teman-teman, seperti itulah pengaplikasiannya. Jadi sangat sederhana. Jadi nanti Anwar spray dulu ya. Nanti kalau udah selesai baru kita akan review bagaimana keadaan cabenya. Dulu teman. Nah baik teman-teman, ini kita akan lakukan previewan ya. Kita lihat perbandingannya di sini. Nah ini yang bagian panjang ini yang perawatan biasa, yang ini dengan eco-farming. Coba kita lihat dari sini. Begini keadaan teman-teman. Nah ini kemarin tuh, mana ya? Mana? Ini kan sebelumnya ini ada gejala apa teman? Keriting, karena itu dia. Ini bekasnya keriting nih, karena dulu tuh Anwar nggak lakukan penyepraian insektisida di pertamanya, jadi dia kena serangan hama, trip. Tapi gini keadaannya, teman-teman bisa bandingkan ya.
seperti ini. Ada yang masih kecil, karena ini masih usia ke 29 atau 30 hari gitu teman-teman. Sedangkan yang tidak kita berikan pupuk eco farming sebelah sini. Seperti ini teman-teman yang tidak diberikan pupuk eco farming. Lihat ya. Kan panjang sana ini. Gila dia teman-teman. Kalau menurut Anwar sih ini masih sama aja sih, belum ada perbandingan, belum ada pembedanya gitu teman-teman. Mungkin kalau dilihat dari apa ya teman-teman ya, dari cabang sampingnya mungkin. Cabang sampingnya ini memang belum banyak, ini belum Anwar lakukan apa pemangkasan, tapi memang cabang masih sedikit. Kalau buahnya, ini udah ada pentilnya di usia 30 hari. Kalau teman nggak percaya ini usia 30 hari, lihat di video Anwar sebelumnya. Anwar kan review ini dari awal teman-teman. Teman-teman bisa pantau lah usianya berapa. Jadi mungkin sekian dulu teman-teman ya video dari Anwar. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah pembekalan ilmu kita. Nur akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.